Puncak arus balik Bandara Soekarno-Hatta sudah terjadi pada Minggu 8 Mei kemarin. Meski begitu, arus balik pada Senin ini jumlahnya masih meningkat signifikan. Sebanyak 1.048 penerbangan yang membawa 147.000 penumpang pada Minggu 8 Mei kemarin di Bandara Suta dan pada hari ini prediksi akan mencapai 133.000 penumpang. Kami sudah terhubung dengan produser lapangan Diana Valencia di Tol Palikanci dan koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Langsung kita sapa keduanya. Selamat siang rekan-rekan. Saya akan ke Desi terlebih dahulu untuk melihat bagaimana pantauan arus balik pada hari ini. Desi, Anda berada di Terminal 1A nampaknya. Desi. Ya, selamat siang Heranov, betul sekali. Memang kemarin itu hari Minggu 8 Mei atau H+5 arus balik dari Lebaran 2022 kemarin Menhub, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa sudah menjadi puncak arus balik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta karena diprediksi akan membawa terjadi 1.130 penerbangan yang mengangkut 150.000 penumpang. Namun realisasinya yang kami dapatkan data dari Angkasa Pura II pada siang hari ini, realisasinya adalah 1.048 penerbangan, naik 3,2% dibandingkan arus balik penerbangan pada 7 Mei yang sebanyak 1.015 penerbangan. Dari sisi jumlah penumpang, Heranov, realisasinya pada kemarin, Minggu 8 Mei 2022 itu mengangkut 147.000 penumpang, naik 4,66% dari realisasi pada penerbangan hari Sabtu atau 7 Mei yang mengangkut 140.000 penumpang. Ini artinya sudah ada kenaikan yang signifikan dari sejak hari Jumat, Sabtu, dan Minggu puncak arus balik yang terlihat datanya bahwa terjadi pada hari Minggu kemarin. Sementara untuk realisasi penerbangan pada 9 Mei hari ini atau yang disebut pada H+6, itu pada Terminal 1 nanti akan terjadi 174 penerbangan yang membawa 25.000 penumpang. Kemudian pada Terminal 2 yang menjadi terminal yang paling sibuk ataupun paling ramai, yang akan terjadi 439 penerbangan yang mengangkut 63.600 penumpang. Yang kurang lebih kenaikannya jumlahnya 40% dibandingkan Terminal 1 maupun Terminal 3. Di mana Terminal 3 diperkirakan akan terjadi 294 penerbangan dengan mengangkut 44.000 penumpang. Berarti total penerbangan dari 3 terminal pada hari ini, Heranov, akan flightnya 907 penerbangan dengan mengangkut sekitar 133.000 penumpang, di mana keberangkatannya itu adalah 450 dan kedatangannya 457. Dibandingkan pada Sabtu, pada hari Minggu, dan pada hari Senin hari ini diperkirakan sudah akan melandai, tetapi angkanya juga masih tinggi, yaitu di atas 100.000 penumpang per harinya. Mungkin ini menjadi hal yang dihimbau oleh pemerintah maupun Menhub Budi Karya Sumadi untuk para penumpang, para pengendara itu melakukan balik ke ibu kota itu di hari Senin maupun Selasa 10 Mei esok untuk mengurai kepadatan penumpang yang ada di Bandara Suta di Tangerang, Banten. Kemudian juga kami memantau pada hingga siang hari ini jumlah keberangkatan yang sudah terjadi hingga pukul 11 itu, Heranov, ada 269 penerbangan yang mengangkut 38.000 penumpang, di mana kedatangannya itu adalah 87 penerbangan dan keberangkatannya itu ada 182 penerbangan. Ini menjadi fakta yang unik sampai siang hari ini, justru keberangkatan itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan kedatangan, di mana berarti banyak sekali masyarakat yang ada di ibu kota ini dan sekitarnya yang memilih untuk terbang atau pulang kembali ke daerahnya masing-masing untuk kembali melakukan aktivitas di pekan depan. Dan Heranov, satu yang bisa kami informasikan bahwa operator bandara juga melakukan antisipasi penumpukan penumpang, di mana beberapa titik yang diwaspadai terjadinya penumpukan penumpang adalah area konveyor atau pengambilan bagasi, ya, dan juga area darat seperti titik parkir, titik penjemputan maupun titik penurunan penumpang. Karena biasanya di area-area ini yang terjadi penumpukan penumpang yang bersamaan dengan satu maskapai dengan maskapai yang lainnya. Sehingga pihak Angkasa Pura II juga bekerja sama dengan
kepolisian bandara, kemudian juga tim dari ground handling, mulai dari turunnya penumpang dari pesawat hingga sampai ke area keluar dari pengambilan bagasi, serta juga aviation security. Kepolisian bandara juga meminta kepada para penumpang untuk bisa segera keluar ataupun penjemput segera bisa menjemput para penumpang tersebut untuk bisa tidak terjadi penumpukan karena juga keterbatasan lahan parkir yang ada di 3 terminal di area Bandara Soekarno-Hatta. Heranov. Baik, arus balik nampaknya masih terjadi pada hari ini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Desi, lalu bagaimana dengan situasi di ruas tol Palikanci? Langsung saja kita tanyakan ke Diana Valencia yang tengah memantau arus balik di Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang, Diana. Bisa Anda gambarkan situasi arus balik di ruas tol Palikanci pada siang ini? Ya, selamat siang Heranov. Kalau di Bandara Soekarno-Hatta tadi masih ramai, begitu juga sebenarnya di tol Palimanan Kanci tempat saya melaporkan. Di tol Palimanan Kanci situasinya ramai lancar. Ini diartikan atau diindikasikan ini sebenarnya masih cukup banyak masyarakat yang masih hendak kembali ke arah ibu kota. Karena kalau kita mengutip pernyataan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menyebutkan setidaknya masih ada 900.000 kendaraan yang belum kembali ke arah ibu kota. Ini artinya ada 47% yang masih akan kembali di rentang waktu Senin sampai dengan 3 hari ke depan begitu. Karena kita ketahui juga pemerintah memberikan relaksasi begitu bagi untuk PNS ataupun mengimbau kepada pihak perusahaan swasta untuk memperpanjang work from home. Nah, kalau saya posisinya di kilometer 208B, ini merupakan rest area yang merupakan salah satu titik ataupun rawan kemacetan, karena bisa dikatakan inilah rest area pertama setelah kilometer 260-an di dekat Bejagan, kemudian ke arah Palikanci. Ini adalah salah satu rest area yang cukup besar, lahan parkirnya cukup banyak, makanannya cukup lengkap, sehingga pada arus mudik dan juga arus balik kemarin, yakni dari tanggal 6 sampai dengan 8 Mei kemarin, ini cukup ramai dan diberlakukan tutup buka rest area. Nah, rasanya saya ingin mengajak kepada masyarakat yang kalau saya lihat di sini cukup banyak begitu Heranov yang melakukan piknik singkat begitu. Saya akan langsung berbicara. Nah di sebelah sini Heranov, ini ada masyarakat yang sedang melakukan piknik di rest area. Permisi, Mbak, Mas, maaf ganggu waktunya sebentar. Mbak, Mas, boleh tahu namanya siapa? Monika, Mbak Monika, ini dari mana mau kemana nih? dari Kebumen mau ke Ciledug, Tangerang. Oke, ini cukup jauh perjalanannya ya. Ini berarti sehabis libur lebaran di kampung halaman atau seperti apa? Sehabis libur lebaran di kampung halaman. Nah Mbak, ini kan hari Senin nih. Apakah memang tidak Mbak Mas ini nggak bekerja atau lagi WFH atau kenapa memutuskan untuk pulang hari ini begitu? Pertama karena jadwal kerjanya bukan di hari Senin, jadi masih beberapa hari lagi. Terus kedua kali menghindari kemacetan total ya. Yang udah kita tahu karena kayaknya kalau lebaran macetnya tuh wah parah banget gitu Mbak. Kayak nggak sanggup gitu kalau berjam-jam harus di jalan. Jadi mendingan kebetulan kerjaannya juga lagi agak masuknya agak lama, jadi agak santai aja pulangnya. Kalau dari Kebumen sampai dengan di Palikanci di rest area 208B ini berapa lama Mbak? Tadi berangkatnya jam berapa kira-kira? Saya start jam 6 pagi, terus nyampe sini sekitar jam 10 setengah 11. Berarti kurang lebih 4 jam itu juga karena tadi dari Kebumen arah ke sini banyak terhambat oleh pertigaan karena banyak anak-anak sekolah yang di daerah sudah masuk ya. Jadi kayak macetnya lebih ke situ sih, jadi agak kehambatnya di situ waktunya. Berarti macetnya di arteri tapi di tolnya lancar? Di tol alhamdulillah lancar. Baik, siap. Selamat melanjutkan aktivitas, nanti semoga perjalanan sampai ke Tangerang Selatan ini bisa lancar jaya ya. Selamat. Baik, itulah laporan dari Diana Valencia langsung dari rest area ya, kilometer 208B ruas tol Palikanci. Nampaknya arus balik masih terjadi di ruas tol ini dan juga sebelumnya ada laporan dari Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ada Desi Aritonang.